Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal lanjut membahas anime baru lagi. Dan di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa anime, so buat kalian yang belum melihat bisa cek aja di channel ini. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan animenya. Dan di video kali ini Mimin bakal bahas alur cerita atau sinopsis singkat dari anime Sousou no Frieren. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah nonton anime ini, dan anime ini cukup bagus dan digadang-gadang mungkin anime terbaik untuk musim ini. So, seperti apa alur ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Dari alur cerita dan grafis yang menyentuh hati, dan by the way, ini anime bakal lumayan sedih karena menceritakan seorang elf bernama Frieren, yang seperti kita tahu elf ini rata-rata memiliki umur yang panjang ya guys. Berbeda dengan manusia yang paling hidup dengan umur sekitar 60-an tahun, Frieren merupakan penyihir yang masuk dengan salah satu parti pahlawan yang mereka akhirnya berhasil mengalahkan Raja Iblis setelah perjalanan panjang yang mereka lalui selama 10 tahun dan akhirnya berhasil menumpas Raja Iblis tersebut. Nah, tapi bagi Frieren 10 tahun itu merupakan waktu yang sangat singkat guys. Berbeda dengan Himmel dan kawan-kawannya yang ras manusia, 10 tahun itu merupakan waktu yang sangat lama. Kemudian mereka kembali ke kerajaan dan disambut meriah oleh rakyat kerajaan. Mereka menghadap sang raja untuk mendapatkan penghargaan. Ya, walaupun awalnya mereka kesal karena ketika berniat menumpas Raja Iblis mereka hanya diberi 10 koin perunggu ya oleh raja tersebut. Himmel sang pahlawan, Aizen sang pendekar, Heiter si pendeta, dan Frieren sang penyihir. Pesta pun diadakan di kerajaan. Para pahlawan itu berkumpul sambil memandang bintang dan berbincang. Mereka melihat hujan meteor era yang turun 50 tahun sekali. Tapi karena polosnya Frieren mengatakan tidak terlihat jelas dan tempat ini kurang bagus untuk melihat bintang tersebut, ia berniat mengajaknya kembali untuk menonton 50 tahun di tempat yang lebih bagus. Himmel pun hanya tersenyum dan menanggapi hal tersebut, dan ya, mari kita nonton bintang tersebut 50 tahun yang akan datang. Padahal ras manusia itu tidak memiliki umur yang panjang dan Frieren tidak sadar akan hal itu. Ya, entah masih hidup atau enggak 50 tahun ke depan, Himmel dan lain-lain, mari kita lihat. Akhirnya selesai sudah petualangan mereka dan masing-masing akan memiliki kesibukan sendiri guys. Frieren melanjutkan mengumpulkan sihir. Frieren menelusuri kontingen dan melakukan petualangannya sendirian. Tanpa sadari Satya sedang mencari tanduk naga kegelapan dan ia kesulitan untuk menemuinya. Ia teringat kalau dulu Himmel pernah membawanya. Jadi ia sekalian memutuskan kembali ke kota, dan karena sudah hampir 50 tahun ia melakukan perjalanan, sekalian ia akan melihat bintang meteor era ya, karena bintang tersebut turun setiap 50 tahun sekali guys. Setelah sampai di kota, Frieren pun mengajak mereka semua untuk melihat hujan meteor era di tempat yang lebih bagus. Mereka melakukan perjalanan selama 1 minggu guys. Ya, itu agak berat bagi Himmel dan Heiter karena mereka sudah memiliki tubuh yang cukup tua dan tidak gesit seperti dahulu. Tapi mereka semua menikmati perjalanan tersebut dan sambil nostalgia ya. Teringat ketika mereka berpetualangan dan penuh nostalgia. Akhirnya pahlawan Himmel pun sampai di sebuah tempat di padang rumput yang sangat indah ya, dan bersama partinya melihat bintang meteor era yang jatuh sangat indah. Himmel pun sangat senang dan sangat bersyukur karena dapat melihat itu bersama mereka kembali. Dan selang beberapa hari akhirnya pahlawan Himmel pun meninggal dunia guys. Saat pemakaman ada orang yang menghina Frieren karena dia tidak bersedih sama sekali atas kematian pahlawan Himmel. Padahal Frieren ini adalah salah satu dari party Himmel guys. Pada saat pemakaman Frieren menyesal karena tidak mencoba mengenal lebih terhadap Himmel, padahal dirinya tahu kalau umur manusia itu sangat singkat. Setelah pemakaman selesai mereka masing-masing kembali. Frieren pun melanjutkan perjalanan dan Heiter kembali ke kota. Beberapa tahun berlalu, Frieren kembali ke kota dan sekalian menemui Heiter. Tampaknya ia sedang mengasuh anak bernama Fern
dan Fern ini memiliki bakat sihir yang hebat walaupun usianya masih anak kecil. Awalnya Heather memintanya untuk menjadikan Fern murid Freyен, tapi ia menolaknya dan akan bahaya jika ia mati dalam pertempuran. Jadi Heather meminta permintaan yang lain di mana ia menyuruh Freyен untuk menafsirkan buku tentang sihir kepahitan dan untuk hidup abadi. Ya walaupun itu beneran bisa atau tidak, Freyen membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun untuk menafsirkannya guys. Dan dia juga melakukannya di sela-sela untuk mempelajari tafsiran dari buku tersebut. Dan selain itu, ia juga disuruh untuk melatih Fern di sela-sela waktu senggangnya guys. Ya walaupun pada akhirnya anggota pahlawan mulai meninggal satu persatu dan menyisakan Freyен dan Aizen ya. Nah Aizen ini ras dwarf ya, jadi Aizen ras dwarf jadi memiliki umur sedikit lebih lama dibandingkan manusia. Dan pada akhirnya Freyen harus menjadikan Fern muridnya dan menjaganya. Dan akhirnya juga dari Aizen yang menitipkan muridnya yang bernama Stark yang merupakan pendekar kapak ya, dan akhirnya mereka berpetualang bersama Freyen guys. Nah bagaimana kisah kelanjutannya, kalian bisa tonton aja animenya guys, dan gue yakin pasti ini bakal banyak adegan sedihnya karena satu persatu orang yang Freyen kenal akan meninggal karena batasan umur mereka yang terlalu sedikit, berbeda dengan si Freyen yang memiliki umur sampai ribuan tahun guys. Nah, oke, jadi seperti itu untuk sinopsis singkat dari anime Sousou no Freyен. So langsung aja tonton. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.